lagi ya, karena kan saya sudah punya dua anak. Nah, saya di sini kayak mau berkonsultasi sama bidan karena saya tidak nyaman memakai pil KB. Bagaimana ya? Tidak nyaman itu yang seperti apa? Kalau saya minum pil itu rasa mual, pusing, dan saya rasa tidak enak badan juga. Oh, jadi ini ibu rencananya mau pindah Iya. ke ini, oh ya. Itu sebenarnya hanya efek samping dari mual, pusing dan lain sebagainya itu hanya efek samping, jadi itu tidak apa-apa, tidak mengalami kayak maksudnya tidak membahayakan, itu hanya efek samping. Nah ini kan sebelumnya ibu udah memakai KB itu kira-kira udah berapa tahun? Saya sudah 5 tahun. Nah, jadi ini ibu kan rencananya mau pindah ke KB lainnya. KB kan itu berbagai macam bu. Jadi sebelum saya menjelaskan berbagai macam KB apa aja. Ada dua jenis KB yaitu yang pindah kemungkinan selama 1 bulan atau 3 bulan. Nah, terus yang kedua itu ada implan bu. Jadi implan ini adalah benda kecil yang seukuran batang korek api yang dimasukkan di bawah kulit lengan sebelah kiri. Jadi di sini ya maksudnya. Nah, terus implan dapat mencegah kehamilan itu selama 3 tahun sampai 5 tahun. Itu untuk implan. Terus ada koyo KB. Jadi koyo KB ini ditemukan di kulit, biasanya di perut, bokong, punggung atau lengan atas. Terus ada vasektomi. Vasektomi ini mungkin ibu sebelumnya belum pernah dengar KB ini ya. Jadi vasektomi ini adalah operasi kecil yang dilakukan dengan memotong dan menutup saluran membawa sperma itu. Jadi KB yang saya jelaskan tadi itu apakah ibu memiliki KB yang mana? Sebelumnya saya bertanya, kan tadi ada KB implan, itu kan dimasukkan ke sini. Iya. Itu dampaknya seperti apa? Pasti berbahaya atau enggak ya bagi? Oh, kalau misalkan kayak sebenarnya kalau untuk KB implan ini tidak berbahaya, justru punya kelebihan dan efek sampingnya saja, jadi tidak membahayakan. Kalau untuk efek samping itu tidak membahayakan. Jadi kalau KB implan ini kan merupakan alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit dengan kiri ibu. Nah, jadi KB ini isinya hormon dan mampu bertahan 3-5 tahun. Jadi implan ini juga mempunyai kelebihan seperti yang saya katakan tadi. Kelebihan itu yang pertama merupakan KB yang efektif dalam mencegah kehamilan dan dapat mengembalikan kesuburan secara sempurna seperti yang dari awal sebelum ibu hamil gitu ya. Terus yang kedua tidak terlalu setelah pelaksanaan tidak perlu memikirkan apa-apa, misalnya pada penggunaan dokter. Jadi kalau misalkan ibu udah memakai tadi ini, ibu tidak perlu khawatir lagi, oh ini kalau saya memakai pil atau ini apakah terganggu di tubuh saya, apakah saya ini. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Ini kelebihan dari KB implan. Terus yang ketiga itu setelah pasang KB ini mendapat perlindungan selama 5 tahun. Jadi misalkan ibu memakai dari sekarang atau beberapa dekat ibu sudah mau misalkan ibu oh saya mau makan lagi, jadi KB ini bisa dibuka lagi bu. Nah itu juga salah satu kelebihan dari KB ini. Terus implan ini juga kayak merupakan cara KB yang ideal bagi seorang ibu yang tidak mau punya anak lagi atau tetapi belum siap untuk melakukan sterilisasi itu. Nah terus kayak tadi kan ibu bilang apa sih kayak dampaknya kalau saya menggunakan atau memakai KB implan ini. Jadi sebenarnya itu bukan dampak yang gimana ya, yang buat kita sakit atau gimana enggak. Hanya efek sampingnya gitu. Efek samping seperti sekarang itu kan ibu memakai KB implan. Nah efek sampingnya itu kayak
perubahan pola haid yang terjadi pada keyakinan dengan kesan pemula, terutama 3 sampai 6 bulan pertama pemakaian. Nah, itu. Terus yang kedua itu selain itu paling sering terjadi bertambahnya lama haid, pendarahan bercak, terus kayak berkurangnya panjang siklus haid. Nah, haid. Yang ketiga itu kadang-kadang ada pemakaian yang mengalami kenaikan berat badan. Misalkan nih kayak dari hamil ya Bu, kayak atau mungkin dari sebelum hamil berat badan ibu kayak mungkin di bawah 40 ya, 39, 38. Terus kalau misalnya memakai KB implan ini biasanya sih rata-rata orang itu kalau setelah memakai KB implan kayak langsung tiba-tiba kayak gendut gitu, kayak badan itu drastis. Bisa jadi dari 40 sampai kayak 55, pokoknya bahkan 60 lebih juga dari yang itu. Itu efek samping dari KB implan ini. Mereka apakah masih Sebelumnya saya masih informasinya, saya kayaknya lebih memilih untuk studi aja dulu karena kan saya takut ya beda kalau dimasukin itu kayaknya saya takut gitu kan, sakit gitu. jadi ibu memilih sendiri aja daripada menggunakan KB implan? Kira-kira lagi berapa bulan gitu? Apa ya? Kalau suntik sih 1 bulan atau 3 bulan. Jadi saya harus sering-sering kesini ya Bu. Ya, misalkan udah lewat waktunya. Tapi kan dia kalau sebenarnya sih KB suntik ini bagus juga, hanya kan kayak pemakaiannya itu sih nggak lama Bu. Jadi saya sarankan kan ibu mengikuti program KB karena ibu kan masih kayak masih menunda dulu punya anak kan. Cuma dimasukin kayak seperti jam gitu ya di sini. Nanti dimasukin di sini. Dan itu sampai 1 atau 5 tahun. Pokoknya 1 sampai 5 tahun lah pemakaiannya. Jadi itu kan waktunya lama ya Bu. Jadi itu masih mungkin yang kayak anaknya tadi kan udah 2 orang ya Bu. Jadi misalkan ibu kan punya alasan lain kenapa sampai belum punya anak gitu kan, masih juga untuk mempunyai anak. Jadi kan saya sarankan untuk memakai KB implan saja daripada KB suntik, karena KB suntik ini pemakaiannya itu nggak lama, palingan yang seperti saya bilang hanya batas 1 sampai 3 bulan saja. Jadi itu benar-benar waktu yang kayak singkat sih. Karena kalau misalkan untuk pemakaian KB implan itu kan masih lama ya, 1 sampai 5 tahun. Jadi nanti kalau misalkan ibu rasa udah ini udah 5 tahun atau udah waktunya, nanti ibu bisa kesini lagi atau mungkin ibu biar sakit ke tempat-tempat kayak misalkan puskesmas bisa juga untuk membuka KB implannya. Ya dari kan itu 5 tahun itu kan jangka waktunya ya. Jadi misalkan nanti kalau udah pas dan nanti ibu juga sudah mau berhenti memakai KB implan karena udah mau punya anak lagi, jadi ibu bisa ke puskesmas, rumah sakit tempat untuk membuka KB implan tersebut. Saya nggak pengen memilih yang KB implan saja. Jadi ibu memilih KB implan. Ya. Mohon maaf ya Bu, suami ibu kenapa nggak ikut, apakah ada di luar atau memang tidak bersedia dari sini? Iya, suami saya benar, karena kan dia dinas di luar kota. Tapi apakah suami itu tahu kalau misalkan ibu mau ini kayak mau ganti ke KB implan, maksudnya udah mau ganti dari KB sekarang ibu memakai KB dia. Jadi maksudnya suami apakah sudah ada persetujuan atau suami ibu udah tahu kalau misalkan ibu ke sini untuk mengganti KB dari KB? Sudah saya bicarakan sama suami saya dan dia sudah setuju kalau saya ganti KB. Baik, jadi misalkan tadi kan sudah cukup jelas ya, kayak saya sudah menjelaskan kayak KB itu apa aja, dan juga KB itu apa saja, karena KB itu kan bukan hanya satu saja, KB itu bermacam-macam. Jadi tadi mungkin cukup jelas saya jelaskan ke ibu.
hati-hati Bu. Assalamualaikum.